Saya Rangga Octavianus, NIM 19641016. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di SLB Negeri 1 Rejang Lebong dengan Ibu siapa? Boleh perkenalkan nama Ibu? Oh ya, baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Purwaning Tias, biasa dipanggil Nining ya. Oh, Bu Nining ya? Iya. Untuk identitas atau riwayat pendidikan Bu, boleh Bu ditambahkan? Nah, kebetulan saya ini mungkin melenceng dari pendidikan ya. Kalau di sini namanya sekolah luar biasa. Iya. Nah, tapi kebetulan pendidikan saya bukan luar biasa. Pendidikan saya pendidikan ekonomi yang kebetulan waktu itu pernah mengajar inklusi. Nah, karena inklusi dengan SLB itu satu. Cuma bedanya apa? Inklusi anak ABK yang ditempatkan di sekolah umum. Nah, tapi kalau misalnya SLB itu khusus di sini semua anak-anak yang istimewa. Di sini semua. Tapi kalau misalnya inklusi, bedanya dia bergabung dengan anak yang normal. Jadi digabung ya Bu kalau untuk yang inklusi apa? Kalau inklusi. Sekolah inklusi. Nah, ya. Jadi kalau sentralnya di sini. Iya. Nah, sentralnya di sini. Jadi kalau di Rejang Lebong ini ada 3 sekolah yang sudah menerima inklusi, itu sudah resmi dari pusat, dari provinsi, dari Direktorat Jakarta, itu sudah resmi, itu Muhammadiyah, PGRI dan Taman Siswa. Jadi mereka ini anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa bersekolah di situ. Nah, jadi tidak mesti harus di SLB, tapi di sekolah umum juga mereka bisa. Mereka bisa bersekolah di situ. Jadi itulah kebetulan karena ibu juga mengajar inklusi, jadi bisa juga masuk ke sini walaupun pendidikannya beda. Iya. Tapi insya Allah lah untuk yang kedepannya rencananya sudah daftar untuk ke PLB ya, S1 PLB. Oh ya. Insya Ibu Allah ini apa di mana Bu? Ngajar ekonomi? UMB. UMB. Iya. Oh. Iya. Jadi sebetulnya betul-betul tidak nyambung, betul-betul. Tapi di jiwa saja, sebetulnya di jiwa saja sebetulnya. Kalau jiwa kita tidak bisa terjun ke sini, tidak akan bisa nyambung, tidak akan bisa mencintai anak-anak istimewa ini ya. Baiklah, tadi sedikit perkenalan dari narasumber lah ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas atau mewawancarai ibunya terkait tunagrahita. Seperti yang kita tahu ya Bu ya, tunagrahita itu kan tunagrahita itu keterbelakangan mental ya Bu ya. Iya. Dan juga pada tahun 2010 itu diubah namanya tunagrahita itu menjadi disabilitas intelektual. Iya. Pertanyaan yang pertama itu Bu, sudah berapa lama Bu Ibu mengajar di sini di SLB gitu yang Bu? Sudah dari tahun 2014 saya di sini, berarti kurang lebih 7 tahun. Ya. 7 tahun lah kurang lebih. Sudah mencintai anak-anak yang luar biasa di sini. Anak-anak istimewa ya. Sudah jelas di sini anak-anak surga. Iya. Asal kita sabar menghadapi mereka, insya Allah balasannya surga, insya Allah. Iya, amin. Jadi Bu, kami kan di di YN Curug itu kan khususnya prodi bimbing konseling. Jadi kami tuh ada mata kuliah konseling populasi khusus. Yang di situ tuh ABK, salah. ABK, anak berkebutuhan khusus. Di situ kan mempelajari tentang tunagrahita, autisme. Jadi Bu, apa sih Bu hambatan atau permasalahan yang dihadapi Ibu, khususnya Ibu yang mengajar di tunagrahita ini Bu? Misalnya kesulitan Ibu dalam. Nah, kalau misalnya masalah kesulitan itu sebetulnya di anak ya. Kalau kita sulit menghadapinya itu sebetulnya karena ketika kita mengajar mereka susah mendapatkan. Sudah diajar, diulang-ulang, masih tidak ingat. Jadi diulang-ulang terus biar dia mengingat apa yang sudah diajarkan oleh seorang guru tadi. Sampai di rumah, jangankan sampai di rumah, dia keluar kelas saja dia sudah lupa. Jadi misalnya kita sudah mengajarkan apa A, B, C. Nah, jam istirahat keluar
keluar sebentar, kemudian dia lupa. Tadi belajar apa tadi nak? Tidak tahu, lupa. Nah itu jadi mereka itu ingatnya sebentar, lupanya lama. Nah jadi seorang guru yang menghadapi anak seperti ini, gurunya yang harus sabar. Gurunya yang harus sabar. Ekstra sabar lah. Iya, ekstra sabar karena apa? Menghadapi anak seperti itu satu-satu yang dihadapi. Jadi tidak sekaligus. Kalau kita di sekolah umum yang kita hadapi anak-anak yang bukan kebutuhan khusus ya. Jadi guru mengajar di depan. Bahkan guru hanya memegang laptop, dia menggunakan LCD. Gurunya kan. Nah, jadi dengan seperti itu yang menjelaskan bukan suara guru, tapi menjelaskan suara dari internet, suara dari LCD, dari fokus dan sebagainya itu. Nah, tapi beda dengan anak berkebutuhan khusus ini. Kita harus menyentuhnya, memegangnya. Disentuh anak itu, kadang dipegang kepalanya. Pintar. Misalnya dia bisa buat huruf A saja. Ya Allah, pintar dengan anak ibu. Tepuk tangan mereka. Ya saya sudah bisa. Nah, itu sulit sekali untuk mereka bisa membuat huruf A. Ada sekarang ini 1, 2, 3, 4 mereka sudah bisa. Ada satu anak angka 5 tidak bisa sama sekali. Dia buat S terus, buat S. Nah itulah kesulitan guru, kehambatan guru itu. Bagaimana si anak ini bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya dari angka 5 ke 6 ke 7 ke 8 9 sampai 10. Nah seperti itu. Jadi sulit gurunya yang disitulah. Yang lebih parahnya si anak itu. Jadi mereka tidak bisa menghadapi dikasih beban. Ini harus bisa, ini harus bisa. Kita marah, harus bisa misalnya seperti itu. Kalau tidak bisa, ibu suruh di depan ya. Nah itu tidak ada guru yang seperti itu. Kalau di sini. Soalnya beda ya Bu sama. Beda. Kalau misalnya di sekolah umum, misal mereka melakukan kesalahan, kita kasih hukuman. Nah kalau anak ini dia tahu mereka salah, misal mereka terlambat datang ke sekolah, dia langsung keliling lapangan. Karena apa? Mereka salah. Saya terlambat. Coba kalau anak umum terlambat masuk atau bolos sama sekali kan. Nah jadi mereka tahu tugas saya itu ini. Itu kalau misalnya si anak yang tadi anak ABK ini tadi, mereka tahu, tapi dia itu sulit di bagian kognitif, di bagian pembelajaran mereka sulit. Tapi kalau misalnya kita ajarkan tata krama tentang kebersihan dan sebagainya, mereka paham, mereka tahu itu. Artinya perbedaannya antara anak-anak normal atau sekolah umum lah dengan sekolah yang SLB ini. Berarti kalau untuk yang SLB ini rasa kedekatannya itu lebih. Iya, lebih memang. Karena ibu pernah ngajar di sekolah umum dan sekolah di sini. Teramat sangat beda. Karena apa? Kalau di sini sekali dikasih tahu mereka tahu. Mereka salah itu. Misal besok pagi-pagi sudah nyapu, langsung duduk dalam kelas, tidak boleh keluar. Besok saya ke sekolah, anak-anak sudah di dalam walaupun belum waktunya masuk kelas. Mereka sudah di dalam, cuma sekali dikasih tahu. Coba anak umum telat, sudah bolos saja, peduli amat, apalagi sama guru itu. Nah, beda. Misal marah ya, gurunya ini marah, tapi ketika dia marah mereka maju, tapi sudah lupa ya? Mereka lupa. Guru yang marah tadi mereka sudah lupa. Tapi itu khusus untuk anak tunagrahita. Tapi kalau untuk anak tunarungu, kalau kita marah mereka kesini. Mereka batin kalau gitu. Kalau anak tunagrahita itulah beda-beda menghadapinya. Nah itu. Jadi selain tunagrahita Bu, mungkin ada tuna-tuna yang lain kan? Apakah tunagrahita ini ada bagian yang tersulit lah Bu? Nah itu tuh yang berat itu kan, ada tunagrahita itu ada yang berat, ringan, sedang. Nah itu kalau yang berat itu kita susah untuk berkomunikasi, susah untuk dia suruh belajar, kadang disuruh duduk aja kadang dia susah, kadang kalau misalnya nanti terjun langsung kan mungkin agak aneh, anak-anak ini berbicara sendiri. Nah ada yang tidak mau berbicara sama sekali.
tapi dia bisa ngomong. Iya. Nah, jadi waktu itu waktu dia masih SD, dia itu tidak mau berbicara sama sekali. Jadi kebetulan sekarang saya yang pegang, jadi agak diancam. Kalau sama ibu tidak mau berbicara, tidak mau ngomong, ibu kurung dalam WC. Akhirnya sekarang dia mau ngomong. Nah, diancam seperti itu. Ih, takut loh nanti kalau misalnya tidak ngomong nanti itu dimasukkan WC. Pikiran mereka seperti itu. Jadi sudah akhirnya mereka berbicara. Maksudnya apa dia berbicara? Biar nanti sewaktu kita gurunya ngajar, jadi dia tidak malu lagi. Iya. Itu apa? Angka 1 bu, mereka berani, ye pintar. Nah seperti itu. Jadi diberi apresiasi anak-anak itu. Nah jadi dengan dia bisa mengeluarkan suaranya saja, itu sudah suatu keistimewaan. Hanya itu, apalagi dia bisa menulis, bisa membaca, teramat sangat istimewa kalau sudah seperti itu. Iya. Tapi Bu, kalau kan tunagrahita ini kan ada pembagian Bu, ada ringan, sedang, dan berat. Untuk lokal ngajarnya Bu itu dibedakan Bu atau digabung? Jadi kalau di sini kan karena kebetulan kita kekurangan guru ya. Jadi kepala sekolah itu mengusulkan setiap tahun mengusulkan 1 tahun itu sampai dia meminta guru 30 orang. 30 orang. Karena apa? Pembedaan itu tadi, yang ini seperti autis. Anak autis itu luar biasa teramat sangat ya, bisa menghancurkan dunia ya. Nah, itu hanya 2 orang guru menghadapi anak-anak istimewa itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang ditanya tadi, kalau terkhusus seperti itu, memang seharusnya seperti itu. Tapi karena keadaan di sini kekurangan guru, tenaga pendidik, jadi itulah akhirnya digabung itu. Sebetulnya normalnya itu 1 siswa 2 guru. Oh, khususnya untuk tunagrahita saja Pak? Kalau autis, kalau tunagrahita 5 anak 1 guru. Oh, berarti dibagi-bagi kayak gitu ya? Iya, harusnya seperti itu. Bahkan bisa 3 anak 1 guru. Iya. Karena apa? Biar fokus. Kalau sekarang ini kan banyak ngajarnya, jadi pindah sini seperti itu. Iya. Jadi itulah memang keadaannya seperti kekurangan guru. Tadi Bu, untuk anak yang tunagrahita sama autis kan hampir sama Bu. Apa sih Bu yang perbedaan yang lebih menonjol lah Bu? Perbedaan antara tunagrahita dengan autis? Oh jauh, teramat sangat jauh sekali. Jauh ya? Jauh sekali. Kalau anak tunagrahita itu IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi anak autis mereka cerdas. Tapi kadang tidak bisa ngomong. Tapi ketika di kognitif mereka number 1 lah, cerdas. Kalau mereka sudah normal bisa pindah ke sekolah umum anak autis itu. Tapi dengan syarat kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Makanan dijaga, banyak makanan pantangan. Kalau autis itu, kalau tunagrahita kan tidak. Nah kalau autis itu terlalu sulit. Susah. Di SLB ini sendiri Bu, khususnya di SLB Desa Tujang Lembong ya. Selain tunagrahita, ada autis, ada tuna apa sih? Nah di sini ada tunanetra. Oh, netra juga. Tunanetra ada, tunarungu ada, tunadaksa ada, tunalara sudah nggak ada lagi. Oh, apa Bu? Dulu ada ya? Dulu ada. Jadi masalahnya itu sudah agak super. Belum makin Agak mengerikan. Karena dia sampai manjat-manjat tower, sampai ya tidak bisa terawasi lagi, akhirnya dikembalikan ke. Sedangkan di sini juga kurang tenaga pendidik Bu ya? Iya, itulah. Jadi dikembalikan ke orang tuanya karena sudah itu Iya. agak gimana lah. Jadi mungkin di sinilah yang ketika gurunya makan, siswanya ambil minum. Ambil minum gurunya, nah ambil. Ketika makan, siswanya berudah makanan gurunya. Nah itu mungkin yang ada tuh mungkin hanya di SLB ya. Itulah anak-anak istimewa itu tadi. Itu kan seperti yang saya katakan, ada mata
kuliah ABK tadi kan Bu, mempelajari tentang ini. Tapi rasa penasaran itu kan pasti ada kan Bu. Nah, itu makanya Bagaimana sih nanti- cara guru-guru di sana menghadapi siswa-siswanya gitu? Nah itu makanya minta tolong kalau misalnya nanti sudah masuk sekolah, datanglah ke sini, hadapi bagaimana anak-anak itu dilihat, anak tunanetra bagaimana, anak tunarungu nanti bagaimana. Iya. Jadi bukan untuk kita kita ejek, bukan seperti itu. Jadi kita tahu setidak-tidaknya ada rasa bersyukur Iya. kita diberikan keluarga yang sehat walafiat, ya Iya. kan? Nah kalau di sini anak-anaknya betul-betul anak istimewa. Iya. Ya. Tapi Bu, khususnya kan untuk anak yang tunagrahita ini Bu, Hmm. pastinya kan ada tuh tingkatan emosinya Bu. Kalau lagi belajar itu gimana? Nah itulah karena dia meraju. Masalah lem saja misalnya kan. Jadi setiap satu bangku kasih lem satu, kasih gunting satu. Iya. Misalnya kita membuat sesuatu, buat bunga atau buat apalah karya kan. Jadi misal guru yang lain ini ganggu. Misalnya saya sedang ngajar di sini, ada guru lain masuk kan, Iya. guru lain masuk, terus diambillah gunting. Namanya ragil misalnya, ragil, bapak pinjam lem. Nangis, tidak boleh, ini punya saya, tidak boleh. Nah kadang pernah bukan guru, siswa dengan siswa saling pinjam, akhirnya apa? Berkelahi. Berkelahi. Iya, tapi sudah batas itulah, sudah berteman lagi, beda Baik. dengan anak normal Ya ya. kalau anak normal kan mungkin sulit lah ya kalau udah. Nah, kalau sudah marahan sudah Iya. itu pasti sudah keluar. Nah, itu kan. Nah, Iya. tapi kalau anak di sini walaupun dia marah-marah sampai nangis sampai muka sampai merah, tapi ketika sudah selesai, sudah mereka main lagi, bersahabat lagi. Iya, kesannya hanya sementara saja. Hanya sebentar. Nah, itulah jadi kalau misalnya kita pancing emosi mereka terpancing juga sampai marah mereka. Mungkin hanya di SLB yang siswa yang kurang ajarkan guru, kurang ajar misalnya dia ngomong, hanya itu bodoh ibu nih, nah misalnya seperti itu. Tapi kalau sekolah umum kan tidak seperti Iya. itu. Nah tapi dia seperti itu kita harus perbaiki, tidak boleh ngomong seperti itu nak, tidak boleh sama orang tua, Iya. sama kawan tidak boleh. Sudah paham mereka. Nah itu. Tapi Bu, terkait tunagrahita, autis, Mm-mm. dan tuna-tuna yang lain Bu, Mm-mm. apakah bisa disembuhkan Bu? Tunagrahita sendiri bagaimana Bu? Kalau tunagrahita Apa itu kan semasa dia kanak-kanak gitu Bu? dia itu bukan sakit ya sebenarnya, bukan sakit mereka itu. Ya, Kalau ya. dikatakan sembuh, kalau sembuh itu berarti mereka sakit kan? Iya. Nah berarti bukan sakit mereka di sini, bukan harus disembuhkan. Nah tapi harus diterapi namanya, Iya. dibimbing. Jadi dari yang tidak bisa mereka jadi bisa. Bisa ya. Nah, hanya seperti itu. Dari tidak bisa mengetahui namanya, mereka sudah tahu namanya. Dari tidak tahu huruf A, mereka sudah tahu. Jadi bukan sembuh namanya. Jadi ibaratnya memberi yang lebih lagi supaya mereka tahu gitu. Mereka tahu dan mereka bisa. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sistemnya itu namanya terapi. Jadi mereka itu diajarkan terus menerus, itu yang diajarkan terus sampai mereka bisa. Iya. Tapi mereka tidak bosan. Mungkin kitanya yang bosan. Wih, tidak bisa ya Allah dah, tidak bisa. Karena materi yang dipelajari cuma itu aja. Cuma itu aja. Karena apa? Untuk melanjutkan ke terusnya mereka tidak bisa. Itulah biar jangan bosan, mereka kita kasihkan yang lain kan, tidak harus membaca, melipat kertas, menggunting, lem, menggambar. Nah jadi tidak serta merta kita harus mengajarkan mereka membaca, tidak, tapi pelajaran lain juga yang berkaitan dengan pembelajaran juga. Iya. Seperti itu. Jadi kadang sudah mereka buat itu, mungkin kalau bagi anak normal ya keburu buat itu, tapi tidak bagi mereka. Ini hasil karya saya, bawa pulang boleh Bu, bawa pulang boleh, nanti kasih tahu sama orang tuanya ya, itu kalian yang buat. Iya Bu, nah mereka
mereka senang bahwa karena sampai sudah membuat itu walaupun tidak sempurna mereka bahagia, oh ini hasil karya saya. Nah itu walaupun kalau dinilai tidak ada nilainya, tapi itulah suatu keistimewaan, suatu kebanggaan. Jadi waktu kita megang tangannya untuk megang gunting, nah itu sudah menggunting aja itu sudah suatu istimewa. Iya. Nah itu. Jadi kalau misalnya ini karena anaknya sudah besar ya, tapi kalau misalnya Rangga ke SD, ke anak yang baru masuk, duduk saja 10 menit saja duduk, lihat anak yang namanya persiapan ya, mungkin stres Rangga masuk di situ, tapi gurunya tidak, gurunya enjoy. Sampai tepuk tangan, sampai nyanyi seperti itu, ayo nyanyi lagi, ini, nah, seperti itu. Jadi sampai berkeringat gurunya itu. Dah akhirnya sudah capek, langsung duduk, langsung lapar gurunya itu. Karena beda ini hadapi yang di SMP, ini yang dihadapi yang di SD lain lagi yang dihadapi, walaupun sama-sama tunagrahita. Beda, anaknya beda, kemampuannya beda. Sudah beda. Tapi lama-kelamaan seperti Rangga tanya tadi, apakah ada perubahan? Insya Allah ada. Yang pertama misalnya dia baru perkenalan bagaimana pakaian yang rapi, sepatu yang rapi, itu namanya pelajarannya ada bina diri namanya. Nah jadi di sekolah lain tidak ada yang namanya pelajaran bina diri. Nah di SLB inilah yang ada pelajaran bina diri. Banyak pelajaran khusus lah. Pelajaran khusus. Jadi misal belajar cuci tangan pakai sabun, belajar pakai kaos kaki. Ada yang tidak bisa pakai kaos kaki. Ada nih. Ada yang tidak bisa. Itulah yang dikatakan di SLB ini guru yang memasangkan sepatu anak. Nah, jadi dia tidak bisa menggunakan itu. Nah, dulu ada, karena sekarang sudah pindah karena orang tuanya pindah, dia itu kelas 7 ya, kelas 7. Jadi waktu baru masuk dia dari Kota Padang, dia masih Ileran, kelas 7 itu. Kelas 7. Jadi itu ibu ngomong besok, tidak bisa ngomong tunagrahita, tidak bisa ngomong tapi dia bisa dengar. Ibu ngomong besok bawa sapu tangan, masukkan dalam kantong, besok bawa ya. Nah besok dibawa. Jadi akhirnya itu taruh di leher. Sementara itu taruh di leher dulu, keluar nak. Jadi itu di setiap kelas itu ada tisu, setiap di kelas ada tisu. Jadi maksudnya apa? Bukan gurunya tidak mau mengelak, tapi itu namanya bina diri. Bina diri tadi. Bina diri. Jadi sudah keluar, mereka lap sendiri. Akhirnya saya lepas sapu tangannya, dilepas sudah berapa bulan? Sekitar 6 bulan lah dia pakai itu. Saya suruh lepas, tidak boleh pakai itu lagi. Pegang di tangan. Nah itu namanya terapi. Nah jadi pegang di tangan, masuk kantong celana, bukan kantong depan. Kalau kantong depan mereka masih mengingat di leher kan. Nah, jadi masukkan di kantong celana. Ketika keluar, lap. Akhirnya sudah dimasukkan ke kantong celana, tidak keluar lagi, tidak pakai sapu tangan lagi. Nah, itulah ngajari itu bina diri namanya. Melatih keterbiasaan. Nah, melatih. Jadi ketika mulutnya terbuka, tutup mulut. Tidak mereka tidak kita. Coba kalau kita buka mulut terus, terkadang keluar kan? Nah, kita tidur, mulut terbuka pasti keluar, ya kan? Nah, seperti itu juga anak itu. Jadi dia keluar itu karena dia kadang buka mulut. Jadi mulutnya tutup mulut. Jadi tidak keluar. Nah, itu salah satu terapi juga. Jadi tidak mesti harus belajar menulis, membaca, tapi belajar untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya kalau materi dengan praktik lebih banyak ke praktiknya, Bu. Nah, betul ya, banyak. Karena yang dicontoh itu terutama dari gurunya tadi. Dari gurunya. Terkadang mereka tidak mau dengan guru lain. Dia maunya guru yang itulah. Misal diingatnya, Bu ya. Misal itu gurunya tidak masuk. Ngomong kan, Pak, tolong Pak, titip
nggak mau Jadi, sama ibu itu iya, nggak mau belajar ya? nggak mau belajar, nggak mau, dia mau sama ibu yang itu tuh lah, yang diajarnya itu. Sebenarnya itulah ibunya mereka. Nah ya. itulah, jadi di rumah mereka punya orang tua, di sekolah orang tuanya itu, apalagi anak autis. Anak autis tidak peduli dengan guru lain, dia maunya sama gurunya itu. Nah jadi masih mending anak tunagrahita, masih mau juga, walaupun banyak ada yang tidak mau, tapi masih mau juga. Tapi kalau anak autis, mereka maunya sama yang pegang itulah, guru yang menyentuhnya, itulah gurunya. Selain perintah guru lain mereka tidak mau. Duduk, berdiri, katanya. Duduk, berdiri. Tidak mau, tapi kalau gurunya yang ngomong, duduk, mereka duduk. Tapi kalau guru lain yang ngomong dia tidak mau. Iya. Nah, karena hari-harinya setiap hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu gurunya hanya satu. Satu ya. Iya, jadi satu untuk semua berarti. Iya. Itulah yang membuat mereka selalu diingatnya. Nah itulah, jadi orang tuanya ya hanya satu di Iya. sekolah ini. Tapi memang guru lain kan banyak. Tapi mereka ngasuh anak-anak yang lain di sini itu ngasuh, mendidik, mengasuh, mengajar di sini. Mungkin itulah Bu. Oh iya. Yang terkait wawancara atau podcast lah pada hari ini. Jadi teman-teman, untuk anak tunagrahita ini gurunya harus ekstra sabar lah Bu ya. Untuk soal kedekatan mungkin dibanding dengan anak-anak yang normal atau sekolah umum itu, untuk anak SLB ini lebih kedekatannya lebih hangat lagi ibaratnya Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, terkait informasi pada hari ini Bu. Ya, sama-sama. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.